Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Pratiwi, NPM 21290810339 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya mau mereview skripsi dari Nindi Tamara yang berjudul Pengaruh Brand Image dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada Produk Kosmetik YOU PT Jalur Mandiri Utama pada tahun 2021. Nah, di sini terdapat X1 yang merupakan brand image, X2-nya harga dan kepuasan konsumen. Ini hasil dari masing-masing X1, X2, dan Y. Nah, selanjutnya kita ingin mencari uji determinan, uji F, dan uji T. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Pertama, kita buka aplikasinya. Untuk langkah pertama, kita pilih variabel view. Lalu di kolom name, kita ketik masing-masing data kita tadi seperti contoh X1, enter. Lalu kemudian kita masuk ke X2-nya, enter. Dan terakhir kita masuk ke Y. Nah, setelah itu akan menunjukkan tampilan seperti ini. Di desimal, kita bikin 0. Nah, untuk kolom label itu sendiri merupakan hasil dari nama tadi X kita pada Excel. Yang pertama itu kan ada brand image. Lalu di sini ada harga. Untuk S2 itu merupakan harga. Dan di sini merupakan kepuasan konsumen. Nah, setelah semua kita isi akan menunjukkan tampilan seperti ini. Name-nya X1, X2, dan Y. Desimalnya 0, lalu labelnya ini brand image harga kepuasan konsumen yang merupakan nama dari masing-masing kolom atau X1-nya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, ini tampil data view setelah kita mengetik masing-masing hasil skripsi tadi X1, X2, dan Y-nya. Untuk mengisi data view ini, kita harus mengcopy dari Excel yang telah kita kerjakan tadi, punya Nindi Tamara. Nah, di sini untuk total masing-masing X1, X2, dan Y, telah kita rangkum dalam regulator gandanya. Ini merupakan X1, X2, dan Y. Kita copy. Nah, selanjutnya kita paste ke SPS kita tadi. Nah, ini hasilnya. Lalu setelah ini kita masuk ke analyze. Nah, analyze. Kita pilih regression. Lalu kita pilih paling atas nih ada linear. Nah, untuk kepuasan konsumen atau Y kita pindahkan ke dependent. Nah, lalu untuk brand image X1 atau harga X2 kita kontrol A. Lalu kita pindahkan ke independence. Nah, setelah ini kita akan mencari hasilnya. Kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil setelah kita menggunakan rumus tadi. Nah, tabel mode summary untuk uji determinasi. Nih, kita lihat ya.
Nih, summary untuk uji determinasi. Sedangkan untuk uji F dan uji T itu pada label ANOVA dan confidence, coefficients. Nih, ANOVA itu untuk uji F dan coefficient itu untuk uji T. Di mana jika signifikannya merupakan 0 atau di bawah 0,5 itu merupakan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan sini kita lihat nih, kita cek. Di sini pada uji F merupakan signifikasi yang merupakan titik 00, di mana ini berarti tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Begitu juga dengan koefisien kita. Kita lihat, koefisien kita signifikannya 0. 0,24 di mana signifikannya 0,24 itu untuk konstantanya, di mana branch image-nya itu 0 dan harganya itu 0. Di sini kita dapat lihat masing-masing merupakan yang bersignifikan 0. Lalu selanjutnya bagaimana? Begitu cara pengambilan kesimpulan pada analisis regresi berganda ini. Kita kembali ke Excel. Tadi sebelumnya saya sudah uji terlebih dahulu kan untuk memastikan dan saya sudah mengerjakannya. Namun agar memastikan untuk pengerjaan ini benar apa tidak, nah kita lihat. Y sama dengan konstanta. Y sama dengan konstanta ditambah beta X1 ditambah beta X2. Nah, hasil dari ini, Y, konstantanya dari mana? Kita lihat dari SPSS kita tadi. Nah, 0,470. Nah, ini dia. 0,470 ya. Kita lihat kembali. Nah, benar. Baru tuh X1-nya kita lihat lagi nih. Ini. Dari band image-nya 0,514. Lalu kemudian ada di sini saya buat 0,745. Untuk beta X2-nya dari sini ya, dari harga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika variabel X1, X2 dalam keadaan 0, maka variabel Y merupakan 2,470. Dan jika terjadi kenaikan variabel X1, satu satuan, maka terjadi kenaikan pada variabel Y yang merupakan 0,514. Dan yang terakhir, jika kenaikan variabel X2 satu satuan, maka terjadi kenaikan pada variabel Y yaitu 0,745. Nah, sekian dari penjelasan saya untuk mencari uji F dan uji T.